Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kuntu ala u'tihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Selain Allah bukanlah, selain Allah ini bukanlah Tuhan. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk. Dan seluruh makhluk ini hadirin sekalian tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan selain Allah. Begitu juga tidak ada yang bisa mematikan selain Allah. Seluruh dunia orang membunuh kita, Pak, tak akan mampu tanpa izin Allah. Seluruh dunia manusia yang tak selamatkan kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjumpakan kita pada malam hari ini. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Sekuat apapun kita menahan, bila Allah katakan pergi, maka dia pasti akan pergi. Sekuat apapun kita menolak, bila Allah katakan datang, dia pasti akan datang. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah. Yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja, tetap jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, pejabat, tetap jadi anggota dewan, tetap jadi orang terhormat dalam pandangan manusia. Tapi kalau Allah katakan hina, Allah mampu menghinakan semuanya tanpa mengambil jabatannya. La ilaha illallah. Allah berkuasa membahayakan orang-orang miskin tanpa memberi mereka harta. Dan Allah pun berkuasa menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah.
Makanya dalam satu hadis Allah, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, niscaya kalian akan dapatkan segala-galanya. Namun bila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan sesuatu karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena orang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Hilang pangkat dan jabatan karena Allah, no problem. Jangan sampai hilang Allah karena pangkat dan jabatan. Mau jadi pejabat tapi dapat laknat Allah, mau tak? Dan di sini mau jadi presiden tapi masuk neraka, mau? Mau Pak? Jadi gubernur terlaknat. Tapi kalau jadi presiden masuk surga, mau? Mau jadi orang paling kaya di Jakarta. Jadi intinya sebetulnya bukan kaya atau miskin, bukan punya jabatan atau tidak. Intinya masuk surga atau tidak. Itu yang penting, Pak. Makanya orang beriman jelas tujuan hidupnya, ridha Allah, surga. Kalau jalan yang kita tempuh adalah jalan menuju surga, yakinlah, semiskin apapun kita, sesusah apapun nampaknya zahirnya kehidupan, mungkin sakit-sakitan, mungkin tak tampan, tak cantik, tak rupawan, tak punya jabatan, tapi kita lalui adalah jalan menuju surga. Pastikan kehidupan dengan kemuliaan, penuh dengan kebahagiaan. Tapi kalau jalan yang kita tempuh jalan menuju jahannam, sekaya apapun kita hadirin sekalian, penuh, pastilah kehidupan kita penuh dengan kehinaan, penuh dengan penderitaan. Orang yang ke puncak gunung, belum sampai di puncak gunung hawa dingin sudah terasa. Orang yang ke kobaran api, belum sampai di pusat api hawa panas sudah terasa. Maka ahli surga nampak di dunia ini siapa yang akan masuk surga nanti, Pak. Ini wajah-wajah ahli surga semua. Amin. Apalagi yang dibawa ibu-ibu tadi itu, nampak wajah bidadari surga semua. Senyum, tenang, Masya Allah. Ya dah. Kalau di neraka itu suntuk, Pak. Padahal mobilnya bagus, padahal rumahnya luas. Tapi kalau kita ketemu, gimana kabar Ji? Aduh pusing nih. Ada senyum-senyum, tak ada happy-happynya, suzon terus. Ya. Tapi orang-orang beriman dari sekalian hebat. Ajib kata Nabi. Orang beriman itu ajib, unbelievable, luar biasa. Kenapa? Ketika Allah berikan dia nikmat, dia bersyukur, dia puji Allah. Ketika Allah berikan dia kesusahan, dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Syukurnya orang beriman mengangkat derajat dia, sabarnya orang beriman menggugurkan dosa-dosa dia. Jadi orang yang paling beruntung di dunia itu orang beriman. Iman itu letaknya di mana? Di mana letak iman? Hati. Di hati. Iman yang tak masuk ke dalam hati itu seperti peluru yang tidak masuk ke dalam pistol. Dengar Bang. Iman yang tak masuk ke dalam hati itu seperti peluru yang tidak masuk ke dalam senapan. Tidak ada kekuatan, tidak ada power, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau peluru tadi masuk ke senapan, pecah kepala harimau, tumbang itu gajah. Tapi kalau peluru dilempar, tak dimasukkan ke pistol, di tangan, dilempar ke harimau, kira-kira yang ya. Maka usaha yang harus kita lakukan apa? Memindahkan kalimah la ilaha illallah dari lisan ke dalam hati. Hati ini Baitullah, rumahnya Allah. Ya. Orang-orang mukmin di hatinya tidak ada siapapun, tidak ada apapun. Only Allah. Ma fi qalbi ghairallah. Tidak ada di hati orang mukmin kecuali Allah. Istri tak masuk hati, suami tak masuk hati, anak tak masuk hati, mobil tak masuk hati. Tidak ada apapun siapapun di hati, hanya adalah dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Itu yang betul, Pak. Ini suami masuk hati, istri masuk hati, ya? Anak masuk hati, mobilnya di brand orang, mobil santai saja, hatinya tidak teriak, hati dia sakit. Ya, Pak. Itu mobil kalau nggak masuk hati, Pak, santai ya, Pak. Di brand orang, santai.
Hati-hati Pak, saya kena mobil nanti. Orang beriman begitu, Pak. Tidak ada yang di hati hanya Allah Ta'ala saja. Dan bagaimana supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kebesaran Allah ada di hati kita? Bagaimana caranya Pak? Bersihkan hati. Tidak mungkin ayam masuk ke dalam kandang selagi masih ada musang di dalam kandang itu. Maka keluarkan musangnya, bersihkan kandangnya, barulah ayam akan masuk dengan tenang. Bapak lagi sibuk bisnis nih, di toko lagi ramai tamu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata terdengar Allahu Akbar. Allah uji kita, mana yang lebih besar aku daripada tokomu, kata Allah. Maka tidak mungkin orang yang hatinya ada kebesaran Allah dengar azan dia tak akan masjid. Tidak mungkin. Wajilat qulubuhum. Orang beriman itu dengar nama Allah bergetar hati. Bahkan guru saya katakan, itu azan itu dikumandangkan untuk memanggil para pecinta dunia. Azan itu dikumandangkan orang-orang lalai. Karena orang-orang yang betul-betul rindu sama Allah, cinta sama Allah, tak perlu dipanggil. Belum azan sudah di masjid. Dia tunggu azan. Itu yang betul. Nah, makanya hadirin sekalian, ini perlu pengorbanan, perlu mujahadah. Latihannya apa? 5 waktu di masjid itu. Tapi teman-teman bilang, oh, susah bang 5 waktu di masjid. Maka perlu latihan. Luangkan masa untuk masjid. Saya masuk masjid ini, masya Allah, ada aura amalan yang hidup. Sampai keluar ibu-ibu sholat. Sebagian besar ulama mengatakan Abu Talib tidak dapat hidayah sampai wafat. Mengatakan dapat, kita keluar dari perselisihan itu. Tapi yang jelas hadirin sekalian, di tahun itu 2 orang yang paling dicintai Nabi, yang paling membela dakwah Nabi, itu Abu Talib itu hadirin sekalian. Bagaimana dia membela Rasulullah ketika dia masih hidup? Suatu hari Rasulullah terlambat pulang ke rumah. Jadi biasanya ini itu Abu Talib wafat. Itu Abu Talib wafat. Meninggal juga. Jadi kalau lagi sedih itu memang ada anjurannya untuk healing, jalan-jalan. Maka diantarkan kendaraan terbaik dari surga Burak bersama Amirul Malaikat Jibril alaihissalam menjemput baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi touring ke langit ke-7, berjumpa dengan nabi-nabi dan berwajah dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Dapat perintah salat, hadiah untuk kita, salat 50 waktu sehari semalam. Nabi begitu gembira ketika jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berikan usulan, pertimbangkan lagi. Takkan mampu itu umatmu 50 waktu semalam, sehari semalam. Minta keringanan dari Allah. Diturunkan sampai 5 waktu. Ternyata terbukti hari ini 5 waktu pun tak mampu umat jalankan. Karena sibuk dengan dunia. Tahu-tahu meninggal dunia. Jadi hadirin sekalian, kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj, kita harus bicara sholat. Orang yang memperbaiki sholatnya tanpa sadar dia sedang memperbaiki kehidupannya. Sholat itu seperti kepala pada badan. Kita malam-malam jalan sendirian, Pak. Jumpa dengan orang tak ada tangan, tak ada kaki, kita kasihan, kasih makan. Tapi kalau kita jumpa dengan orang berjalan tak ada kepalanya, gimana Pak? Kasihan apa pingsan Pak? Jadi orang yang tidak sholat itu seperti orang yang tidak berkepala, hantu berjalan. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama, kata Nabi. Tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Yang meninggalkan sholat meruntuh agama. Baik, saya tanya sedikit. Orang yang tidak sholat, ternyata ini umat Islam tak sayang sama agama. Buktinya apa? Orang gak sholat dibiarin, orang meruntuh agama dibiarin, bahkan dia ikut-ikutan meruntuh agama dengan cara melalaikan sholat, meninggalkan sholat. Tapi gak main-main Pak. Apapun yang kita lakukan, kemaksiatan apapun yang kita lakukan, satu hal, jangan pernah tinggalkan sholat. Dengar baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu yang di bawah, dengarkan.
senakal apapun kita, sebejat apapun kita, bagaimanapun banyak dosa yang kita lakukan, jangan pernah tinggalkan sholat. Saya selalu ingat dengan anak muda, senakal apapun kamu jangan tinggalkan sholat. Tapi ingat, sebaik apapun kamu jangan pula tak sholat. Senakal apapun kamu jangan pernah tinggalkan sholat. Tapi sebaik apapun kamu jangan pula tak sholat. Saya dulu banyak dosa saya paling besar itu saya rasa meninggalkan sholat. Saya dari Padang pergi Jakarta, terus rantau ke Bali, Surapan ke Bali. Hidup bebas, jauh dari masjid, tak dengar azan. Sholat, Jumatan, alhamdulillah. Itu pun sekali tiga Jumat. Karena kalau 3 kali berturut-turut kafir, takut juga dibilang kafir, Pak. Jumat ini Jumatan, Jumat depan off tuh. Jumat depan, Jumat ketiga Jumatan lagi tuh. Kayak gitu dari Sulaiman dulu sebelum kenal dakwah. Suatu hari saya masih underground dulu, masih metal dulu. Saya datang satu masjid Ar-Rahmat di Bali, saya masih ingat. Tiba-tiba ada teman-teman ahbab, orang-orang tabligh. Dia ta'lim, baca kitab Fadilah Amal. Pas bab ancaman meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Saya nguping, Pak. Jauh-jauh dari jauh saya nguping apa hadis yang dibaca. Ternyata mereka membaca hadis. Apa kata sabda hadis Nabi bersabda, sungguh ingin aku kumpulkan pemuda-pemuda dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, kata Nabi, dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka dan aku akan bakar rumah mereka. Itu hadis Bukhari Muslim, Pak. Tahu katanya sahih enggak? Sahih, jangan. Itu di Riyadhus Shalihin pun ada. Di Muntakab hadis ada. Di banyak kitab-kitab para ulama memasukkan hadis itu. Rasulullah SAW begitu marah dan murka kalau ada umatnya yang laki-laki sholat fardu di rumah. Gak main-main, Pak. Ancaman bakar-bakaran ini, Pak Kapolres. Gimana, Pak, kalau ada ancaman bakaran, Pak? Itu kriminal, Pak. Itu betul-betul gak main-main. Di Nabi SAW pernah mau bikin ormas pemuda dulu. Kumpulkan pemuda-pemuda, ayo kumpulkan kayu bakar, lalu kita datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, bakar rumah mereka. Tapi tak ada sejarah Nabi membakar. Nabi mengucapkan itu hanya sebagai wujud ketidaksukaannya kalau ada umatnya yang sholat 5 waktu di rumah masing-masing. Dan waktu itu, ayahanda, saya dengar hadis itu, saya belum hijrah waktu itu. Saya baru mulai nguping-nguping masuk masjid. Saya belum sungguh-sungguh, belum begini pakai. Saya doa sama Allah, ya Allah, mulai hari ini ya Allah, aku bersumpah, wallahi, demi Allah, aku tidak akan tinggalkan 5 waktu di masjid sampai aku mati. Itu sumpah saya. Sumpah itu sudah terucap dari tahun 2000, Pak. Sekarang tahun 2025. Sudah 25 tahun, Pak. Tak pernah sekalipun seingat saya sengaja tinggalkan 5 waktu di masjid. Kenapa? Perkara yang susah kalau diniatkan sungguh-sungguh terasa mudah. Tapi perkara yang mudah kalau tak diniatkan jadi susah. Kenapa sholat Jumat penuh masjid? Karena orang yang hadir sholat Jumat sudah pasang niat dari Jumat lalu. Jumat depan mau ke masjid lagi. Kenapa asar kosong lagi masjid? Ternyata semua orang yang sholat Jumat itu tak ada yang berniat datang asar ke masjid. Sudah sholat di pasar, sholat di rumah. Nah, coba hadir ini, semua yang hadir dengarkan suara saya, niat besok subuh di masjid ini. Insya Allah besok subuh mirip seperti ini suasananya. Tapi kalau nggak niat ya sudah, Pak. Biasanya gitu kalau tablik akbar biasa di tempat lain ya, penuh di masjid. Tapi subuh tinggal 1 saf 2 saf. Itu di tempat lain. Tapi kalau di Hamra, Alhamra enggak ada bedanya. Allah. Insyaallah ya. Jadi kalau bicara Isra Mi'raj, bicara lain selain sholat. Perbaiki sholat. 1 langkah ke masjid mengangkat 1 derajat, 1 langkah